Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman dimanapun berada. Jadi pagi ini saya lagi di wilayah Karawang ya. Kebetulan tadi pagi saya dapat orderan dari Cikarang ke Karawang. Oke teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya tips-tips menjalankan atau menjadi driver online itu supaya penghasilannya bisa dimaksimalin. Nah, di sini saya sharing tentang tips cara menjalankan aktivitas online ya, atau bagaimana caranya supaya kita sebagai driver itu bisa memaksimalkan penghasilan ya. Apalagi buat teman-teman yang baru bergabung di online ya, tentu sangat membutuhkan informasi-informasi bagaimana cara supaya akun kita itu bisa konsisten untuk mendapatkan penghasilan. Oke, saksikan terus teman-teman. Ini saya sambil jalan, sambil menuju Cikarang, berhubung karena story saya di Karawang ini sedikit, banyaknya story saya itu Cikarang sama Bekasi dan Jakarta. Oke, kita lanjut ya, sambil lanjut perjalanan. Nah, tidak sedikit ya teman-teman driver online yang mengeluh ya, mengeluh mengenai bekerja sebagai driver online, tapi banyak keluhannya ya. Salah satu yaitu jarang mendapatkan orderan. Nah, di sini saya sharing teman-teman pengalaman saya kurang lebih hampir setahun saya online, dan di lapangan itu ketemu banyak informasi, ketemu banyak teman, ketemu juga banyak informasi yang dibagikan kepada saya. Nah, salah satu kendala untuk menjalankan aplikasi itu yaitu tidak konsisten ya, apalagi aplikasi Gokar ya, aplikasi Gokar atau Gojek. Kalau akun baru biasanya dikasih gacor. Nah, kenapa dikasih gacor atau dikasih ramai orderan? Supaya bisa menentukan story. Itu yang pertama. Nah, teman-teman sebagai pemula ya, atau yang baru bergabung sebagai menjadi driver online ya, jangan jangan terlena dengan kondisi seperti itu. Kenapa? Seperti pengalaman saya ketemu driver senior mengakui bahwasannya memang akun baru itu gacor, akun baru itu banyak orderannya, dikasih order banyak, tapi 2 bulan 3 bulan atau 3 bulan sampai 4 bulan ya udah mulai sepi. Nah, mereka senior bilang, teman-teman bilang ya itu sebenarnya kalau bisa dipahami, baru itu ya memang kita harus menentukan kita minatnya seperti apa, sehingga akun kita itu bisa nanti konsisten sesuai yang kita inginkan gitu. Makanya teman-teman harus menghindari yang namanya hari ini akun barunya, karena akun baru ambil jarak jauh, ambil jarak dekat, atau menggunakan banyak aplikasi, daftar sana sini aplikasi. Itu salah teman-teman. Konsepnya itu ya, baiknya dari awal itu kita menentukan kita maunya apa. Maunya apa maksudnya itu, apakah kita bermain dengan jarak pendek atau bermain di jarak
jarak jauh. Nah, di situ nanti kita melatih aplikasi kita untuk bekerja seperti itu gitu. Makanya buat teman-teman driver baru jangan terlena dengan situasi yang dimana kita main jauh, main dekat, akhirnya berantakan kan. Nah, jadi prinsipnya aplikasi itu, khususnya Gokar itu, dia melihat story kita, melihat story apakah kita itu kita aktif. Contoh pagi hari kita mulai aktif itu jam berapa, kemudian siang hari kita aktifnya jam berapa, sore hari kita mulai mengakhiri pekerjaan jam berapa. Nah, itu salah satu teman-teman tips, atau buat teman-teman pemula ini wajib tahu. Ternyata prinsip kerja aplikasi itu memang dia melihat story. Nah, contoh nih, saya tadi pagi bangun jam 5:30, berangkat tadi dikasih kurang lebih jam tujuan, kurang lebih jam setengah 7 lewat. Nah, itu saya mau saya biasakan supaya aplikasi saya ini terbiasa dengan kondisi seperti itu gitu. Memang inilah salah satu yang fatal ya, yang fatal. Kita onnya pagi, besoknya siang, lusanya sore, akhirnya story kita itu tidak menetap, tidak konsisten. Nah, seperti teman saya itu, salah satu senior juga, katanya dulu beliau main aplikasi Gokar itu hantam jarak jauh, terus besoknya kalau pendek juga diambil, jauh juga, apalagi yang jauh. Nah, masalahnya adalah keluhannya akhirnya 3 bulan dia menjalankan itu, akhirnya mengeluh. Yang pertama, kalau jarak jauh itu katanya satu, pas kita balik belum tentu ada orderan yang searah. Itu berarti kita resiko habis bensin, kemudian habis di tol kalau naik tol. Kalau jalan biasa berarti bensinnya habis dan capek. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya mobil jadi terjadi pemborosan terhadap kendaraan. Karena kenapa? Satu, jarak jauh itu tentu jarak tempuh kita tinggi. Yang kedua, pemakaian ban kita, pemakaian semua pemakaian ban habis. Yang kedua, oli juga cepat untuk kita ganti atau cepat melakukan servis. Karena itu tadi dia mainnya jarak jauh, akhirnya ya situasinya begitu. Nah, buat teman-teman yang baru atau pemula, hindari hal-hal seperti itu. Kalau memang main jauh, oke lah main jauh, tapi harus konsisten dan harus siap menanggung risiko. Seperti yang tadi yang saya sampaikan, bahwasannya jauh itu banyak risikonya. Satu, risikonya itu ban kita habis, kemudian pengeluaran di perjalanan kita juga banyak, seperti oli, cepat ganti oli, servis. Yang kedua, ban kita habis. Ketiga, ya e-tol kita juga cepat habis. Nah, makanya teman-teman di sini harus konsisten mau bermain di kapasitas seperti apa. Nah, itu sih saran-saran yang disampaikan. Yang kedua, teman-teman, memang saya cukup mengerti bahwasannya, karena saya sudah menjalani, kita bermain bisa 2-3 aplikasi. Memang iya, dalam situasi tertentu kita memang ya ada penghasilan sini, ada penghasilan sini, ada penghasilan sini. Tapi jangan salah teman-teman, jangan salah bahwasannya lama-lama nanti akun kita itu karena hidup mati akhirnya gagu dalam artian sulit mendapatkan orderan.
gitu. Yang seharusnya contohnya kita di posisi ini, aplikasi yang utama kita di situ punya potensi untuk dapat order, akhirnya karena dimatikan akhirnya mati, maksudnya tidak masuk orderannya. Nah, hindari hal-hal begitu, jangan main banyak aplikasi ya. Ini saran saya, karena saya rasakan memang awal-awal kita main banyak aplikasi ya lumayan penghasilannya, tapi ujung-ujungnya capek gitu loh teman-teman. Nah, makanya buat teman-teman yang baru bermain di online, hindari hal-hal seperti itu, karena itu akan ke depan jangka panjang. Kalau kita berpikir jangka panjang, ya jangka panjangnya memang merugikan kita sendiri gitu. Makanya sekarang saya menghindari main banyak aplikasi ya. Saya maksimal ya 2 aplikasi, bahkan saya sudah mulai fokus salah satu aplikasi aja udah gitu. Nah, ini pengalaman yang saya sharing kepada teman-teman. Semoga teman-teman punya pertimbangan, punya bahan ya untuk ini, untuk bekal menjalankan orderan, menjalankan aplikasi online. Yang kedua tipsnya teman-teman adalah modal. Modal di dalam aplikasi itu harus kita perhatikan juga. Kenapa? Karena ada 2 versi sistem pembayaran di aplikasi. Ini buat pemula ya mungkin yang sudah teman-teman yang sudah lama online udah tahu. Itu menentukan juga potensi kita dapat orderan teman-teman dari sisi modal. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena dengan modal kita kecil, maka potensi orderan kita dapat sedikit. Karena logikanya nggak mungkin kita dikasih orderan yang mungkin pengantarannya yang argonya lumayan bagus, besar, sedangkan modal kita tidak memadai. Jadi tidak seimbang, tidak bisa mengimbangi jadinya. Baiknya modal itu harus di atas 30.000 ya. Seperti saya tadi pagi, modal awal saya 9.000 karena kemarin kondisinya memang saya dapat orderan cash dan kepotong modal, akhirnya sulit dapat orderan, sehingga saya top up lagi, akhirnya saya dikasih peluang orderan. Jadi maksud saya di sini ya harus memperhatikan modal. Jadi sistem dua sistem pembayaran di online itu ada 2, ada cash dan ada non tunai. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman harus memperhatikan itu modal. Yang ketiga, hindari keliling-keliling teman-teman. Hindari menempuh jarak-jarak yang tidak ini. Tetap ya udah bertahan aja. Pasti dikasih kalau lingkungan situ ada orderan. Kalau tidak geser, nunggu 15 menit 20 menit, geser kalau memang tidak ada orderan. Itu sistemnya. Oke, itu yang tips-tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman pemula, dan ini semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Terima kasih, selamat sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Selamat pagi.